Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu dan kesempatan kembali dalam pertemuan di pelajaran matematika. Semoga siswa-siswi kelas 4 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan selalu dianugerahkan nikmat yang banyak, nikmat rezeki, nikmat waktu dan nikmat kesempatannya gitu. Yang kedua kalinya semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita bibana Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, juga dimudahkan dalam yaumil hisab. Mengawali agenda pertemuan pelajaran matematika hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Sebelum Pak Jedri menjelaskan lebih lanjut di materi bilangan prima ini, ada beberapa bahasan yang Bapak ingatkan lagi materi sebelumnya, yakni faktor suatu bilangan dan kelipatan bilangan. Lebih lanjut, yuk kita bahas bersama yang pertama tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Bapak contohkan ada seorang temannya yang berbagi permen ya. Mungkin anak-anak masih ingat, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak yang kaitannya tentang faktor bilangan. Oke, Bapak jelaskan kembali contoh soal faktor bilangan dan ada berapa banyaknya faktor bilangan tersebut. Jadi kita akan menentukan faktor bilangan dan berapa sih banyaknya faktor bilangan tersebut. Oke, contoh yang pertama A12. Masih ingat ya? Caranya yang pertama kita kalikan dulu 1, kemudian cara kedua, langkah kedua kita kalikan, kita cari dua bilangan yang hasilnya 12 ya. Cara ketiga, jika tidak ketemu berarti faktor bilangannya dicukupkan, itulah faktor bilangannya. Oke, Bapak ulangi. Tentukan faktor dari 12. Langkah pertama 1 kali 12. Langkah kedua, cari bilangan yang hasilnya perkaliannya 12. 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 4 hasilnya 12. Ingat ya, nyarinya dari bilangan terkecil dulu. 2, setelah 2 3. Kemudian setelah 3 4. Ada nggak 4? Ada. 4 kali 3. 4 kali 3 ini kita tidak tuliskan lagi karena 3 kali 4 mempunyai sifat komutatif atau sifat kebalikan dari 4 kali 3. Sama aja ya. 3 kali 4 dan 4 kali 3 itu sama aja. Karena sifat komutatif kita tulis aja 3 kali 4. Setelah 4, langkah selanjutnya kita cari lagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 12? 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Berarti nggak ada. 6. 6 ada nggak? Ada. 6 dikali 2. Nah, tadi ingat, ini adalah sifat komutatif atau sifat kebalikan dari 2 kali 6 sama saja dengan 6 kali 2. Berarti 6 ada ya. 6 ada. 7. 7 kali 1 7. 7 kali 4 12. Tidak ada. Berarti kita cukupkan. Langkah ketiga ini kita cukupkan. 5 kali berapa hasilnya? Tidak ada, sama dengan 12. Berarti faktor bilangan dari 12 adalah, ada ini nih, ada 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita simpulkan. Jadi faktor bilangan 12 adalah, ingat kita tulis dari bilangan yang terkecil. 1 kali 12. 2, setelah 1 2 ya, 2. Nih, 2 kali 6. 2, setelah 2 3. 3 kali 4. Nah, kita urutkan karena ini faktor bilangannya yang ini ya. Jadi faktor bilangan 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Banyaknya faktor dari 12 adalah, ada berapa faktornya? Ada
6. Dari mana ini kok ada 6? Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya faktor bilangan dari 12 ini ada 6. Nah, ini ya, Nak ya. Dari ini ada 6 semuanya, ada 6 angka atau 6 bilangan. Nah, oke, lanjut ke contoh yang kedua. B. Tentukan faktor bilangan dari 36. 1 kali 36, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6, 7 ada nggak? Tidak ada ya. 7 kali 5, 35. Ini 36. 7 kali 6, 42. Lewat, nggak ada. 8 nggak ada. 9 sifat komutatif dari 4 ini. 4 kali 9 sifat komutatif atau kebalikannya sama saja 9 kali 4. Nah, kita cukupkan ya. Faktor bilangannya ada ini nih. Ada berapa ini? Nah, nanti kita hitung ya. Jadi faktor bilangan 36 adalah 1, 3, 4, 6. 6-nya ada 2, cukup kita tulis 1 aja karena sama. 9, 12, 36. Jadi faktor bilangan 36 adalah, kita tulis dari yang terkecil. Ingat ya, dari yang terkecil. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 36. Banyaknya faktor dari 36 adalah ada berapa faktor dari 36 ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyaknya faktor dari 36 ini ada 7. Sedangkan faktor bilangan dari 36 ini nih 1, 3, 4, 6, 9, 12, 36. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kelipatan bilangan. Contoh, tentukan kelipatan 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Tanda titik-titik ini dalam matematika simbolnya artinya ada, selanjutnya masih ada. Nah, Bapak tulis tanda titik-titik. Jadi kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Titik-titik. Ingat ya, dalam matematika simbol titik-titik ada 3 itu berarti artinya selanjutnya masih ada. Jadi kalau kita mau menuliskannya sampai 28 harus ditulis titik-titik 3 kali. Artinya selanjutnya masih ada. Oke, contoh yang kedua, tentukan kelipatan 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. Titik-titik dan seterusnya artinya ya, ingat. Simpulannya, jadi kelipatan 6 adalah, ada berapa ini? Ini dia kelipatan 6 ya. 6, 12, 8, 24, 30, 36, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan memahami materi tentang bilangan prima. Tapi sebelum masuk ke materi bilangan prima, langsung ada latihan tugas yang akan didiskusikan oleh anak-anak semua dengan orang tuanya. Silahkan anak-anak lihat dulu tabel ini. Kalian akan menuliskan tabel bilangan 1 sampai 100. Buat tabel seperti ini ya. Kalian isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah 11 berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bapak ini kasih bilangan bantunya ini 25. Saat ini 31, setelah 31, 32. Silakan lanjutkan anak tulis dari 1 sampai 100. Bisa dipahami ya? Tugasnya adalah tulis dan lengkapilah bilangan 1 sampai 100 dalam bentuk tabel seperti pada gambar di buku tulismu. Di buku tulis ya nak, jangan di kertas lembar. Jadi ada khusus buku tulis matematika. Selanjutnya, kerjasama dan diskusilah buat tabel di atas bersama orang tuamu.
Lakukanlah beberapa hal berikut. Nomor A, coretlah bilangan 1. Setelah kalian buat 1 sampai 100 tadi, ditulis bilangan 1 sampai 100. Yang pertama A, coretlah bilangan 1. B, coretlah bilangan kelipatan 2 selain 2. Jadi bilangan 2-nya tidak dicoret, tapi kelipatan dari 2 semuanya dicoret. C, coretlah bilang kelipatan 3 selain 3. Nah, sama saja, kelipatan 3, semua kelipatan 3 dicoret. Angka 3-nya atau bilangan 3-nya tidak dicoret. D, coretlah bilangan kelipatan 5 selain 5. Angka 5 atau bilangan 5-nya tidak dicoret, tapi kelipatan dari 5, contoh 10, 15 dan selanjutnya dicoret. E, coretlah bilangan kelipatan 7 selain 7 tidak dicoret. Angka 7 tidak dicoret, kelipatannya 7 dicoret. Terakhir, tulislah di tabel yang berbeda bilangan-bilangan yang tidak dicoret. Jadi setelah anak-anak coret dari yang ini tadi ya, A, B, C, D, E ini, setelah dicoret, sisanya ada bilangan-bilangan yang tidak Ananda coret. Nah, buat tabel baru, bilangan apa saja yang tidak dicoret tersebut. Bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi materi awal kita tentang bilangan prima. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas faktor bilangan prima, mencari faktor bilangan tapi dengan cara bilangan prima. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih bilangan prima itu? Nah, silakan Ananda diskusikan dengan orang tuanya. Lihat bilangan yang tidak dicoret tadi, ada berapa banyaknya faktor dari bilangan tersebut. Contoh misalnya yang tidak dicoret misalnya 7. Faktor dari 7 itu apa aja sih? Berapa banyaknya faktor 7? Misalnya Bapak kasih contoh ya. 7 itu faktor bilangannya 1 kali 7. Jadi ada berapa faktornya itu? Ya, ada 2, 1 dan 7. Oke, pertanyaannya Bapak ulangi lagi, apa sih bilangan prima tersebut? Nah, pengertian bilangan prima itu apa? Silakan diskusikan dengan orang tuanya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang faktor bilangan dengan cara mencari dengan bilangan prima. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi awal dari bilangan prima kita cukupkan. Semoga diskusinya bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama dengan kedua orang tuanya ya. Bapak cukupkan, apabila ada kekurangan mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.